Kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Pertarungan Seol dengan kekuatan alam tak terbatas masih terus berlangsung. Kembali ke tempat Baekgyu berada. Dia masih saja mengkhawatirkan kakek Liu. Baekgyu bicara, menyebalkan sekali. Kakak pasti ingin menyelesaikannya diam-diam sendirian. Tetapi Seol kabur sebelum kita menghalanginya. Tidak usah khawatir. Lagi pula dia itu Seol, jadi pasti akan menghabisi sekte Zongnan, saut istri Baekgyu. Tapi sayangnya, Baekgyu mengkhawatirkan sekte Zongnan, bukan mereka. Di tempat Seol, pertarungan terus berlanjut. Seol masih tidak terima karena kakeknya terluka. Tetua Agung tidak percaya karena Xuanxing bisa dikalahkan hanya dengan sekali serang. Tetua Agung berteriak agar Xuanho sadar dan tidak boleh meremehkan Seol. Hanya karena tubuhnya kecil, Tetua Agung bergumam. Teknik kakinya terasa ringan dan halus. Hanya ada satu cara untuk menangkis serangan itu. Itu adalah teknik istimewa milik Zongnan. Dengan menggunakan banyak energi pedang, berbentuk kelopak bunga yang terus-menerus menghantam lawannya. Dia tidak bisa menghindarinya. Seol pun tidak mau kalah. Dia mengeluarkan jurus Liu Family Immortal Wind Step. Kakek Liu yang hanya melihat kemudian bergumam. Gerakan immortal yang seperti angin. Seol melakukannya dengan sempurna, menghindari semua energi pedang berbentuk kelopak bunga itu. Tidak diduga, Seol mengeluarkan jurus Soul Chasing Flash, tapi tiba-tiba, Seol teringat perkataan kakek waktu itu, bahwa Annihilating Wind Spear-nya belum sempurna, tetapi sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh seorang ahli transenden dengan sekali serangan. Jadi gunakan itu dengan hati-hati, kecuali hidupmu dalam bahaya. Itulah yang dikatakan kakek waktu itu. Tetua Agung langsung mendapat kesempatan untuk menyerang Seol secara langsung. Tak disangka, Seol menghindarinya dengan mudah. Kemudian Seol memegang dada Tetua Agung, Soaring Bullet Strike. Seol berhasil mengalahkan Tetua Agung. Kakek yang melihatnya lalu bergumam, luar biasa. Ketika aku sakit-sakitan karena penyakit tua, Seol sudah mencapai titik kematangan seni bela diri keluarga Liu. Dari kejauhan, Paman Xuanho juga melihatnya, bahkan Tetua Agung dikalahkan dengan mudah. Mustahil itu semua terjadi. Tetua yang mengabdikan hidupnya untuk seni bela diri Zongnan. Jangan-jangan anak kecil itu sudah mencapai alam tak terbatas, itulah anggapan Paman Xuanho. Berarti, jika 4 master sekte mereka tidak ada di situ, sangat mustahil bisa mengalahkan anak kecil itu. Seol kemudian mengincar Paman Xuanho. Ternyata paman itu sudah menyadari kalau Xia yang diincar. Setelah itu, paman melarikan diri dari tempat itu. Kakek lalu berkata kepada Seol, dia mencoba untuk kabur. Ayo, tangkap dia. Seol dan kakek mengejar paman yang kabur. Di tengah pengejaran, ada beberapa prajurit sekte Zongnan yang melihatnya dan mengetahui bahwa kakek Liu yang menyusup ke sekte Zongnan. Mereka langsung mengejar kakek Liu. Kakek Liu menyadari kalau dia dikejar beberapa orang, dan kemudian kakek Liu menyerahkan Paman Xuanho kepada Seol. Tanpa rasa takut, Seol mengejar Paman Xuanho. Paman Xuan bergumam, ceroboh sekali. Aku adalah orang terbaik di Zongnan. Jika sudah berkaitan dengan teknik meringankan tubuh, dia merasa kalau Seol tidak bisa mengejarnya. Hal tak terduga terjadi. Seol ternyata bisa menyusulnya. Langkah hampa, itulah yang dilakukan Seol dengan cara berlari di udara. Paman Xuan sangat terkejut melihatnya. Itu seperti mimpi baginya. 4 master terkuat sekte Zongnan, dan di bawah mereka ada murid tingkat pertama yang disebut Seven Swords Zongnan. Aku bergabung dengan sekte Zongnan karena mengagumi para Seven Swords. Sementara itu, kakek Liu sedang menghadapi kedua orang yang mengejarnya tadi. Tanpa kesulitan, kakek melumpuhkan 1 orang dari mereka. Hanya tinggal tersisa 1 lagi. Dan itu kesalahan mereka, karena tidak membawa lebih banyak pasukan. Kakek Liu bicara pada orang itu. Kudengar tadi kau memanggilku keparat. Tidak, itu salah paham. Aku bilang, ada 3 anak kecil. Ucap orang tadi. Pengucapan ada 3 anak kecil dalam bahasa Korea mirip dengan keparat. Kakek Liu menjawab, aku hanya berdua. Bodoh. Sambil memukul kepalanya, kakek Liu bergumam,
Seol pasti sudah menangkapnya. Orang tadi tidak menyangka kalau kakek Liu akan membelakangi dia ketika ada pedang yang tajam di genggamannya. Kemudian orang tadi berinisiatif menyerang kakek Liu dari belakang, tetapi dia tidak berani dan memilih untuk kabur. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia berhenti setelah beberapa langkah kakinya, dan ternyata dia melihat Tetua Xuan Ho sudah dibawa Seol dalam keadaan mengenaskan. Kemudian dia bergumam, "Tetua Xuan Ho, dia belum mati. Berarti, anak kecil itu pasti memukul titik tensinya." Tapi setelah melihat wajahnya, ternyata tetua dihajar sampai pingsan. Seol kemudian bicara kepada kakek dengan lucunya, "Kakek, Zhongnan sudah tertangkap. Padahal yang ditangkap adalah tetua Xuan." Kakek pun menjawabnya sambil memberi bunga kecil. "Kerja bagus, Seol." Setelah diberi bunga, Seol merasa senang sekali. Kemudian Seol diberi pertanyaan oleh kakek, apakah mau memetikkan bunga buntuk paman-pamannya di rumah. Seol pun langsung pergi mencari bunganya. Setelah Seol pergi, kakek akan menjalankan tugasnya untuk menginterogasi tetua dari sekte Zhongnan. Kakek bergumam, "Seol tidak boleh melihat ini. Adegan kejam yang akan kulakukan mulai sekarang." Kakek Liu mulai mengumpulkan orang-orang dari sekte Zhongnan tadi. "Sudah aku bilang beritahu aku tentang orang-orang bertato naga itu. Cepat," kata kakek kepada Xuan sambil memukulinya. Tapi tetap saja, dia tidak mau menjawabnya. Kemudian kakek Liu mengambil sebuah pilah pedang. "Kau pikir aku ini siapa? Apa kau mengira Master Tao Zhongnan terhebat ini takut dengan ancaman?" saut Xuan sambil mempercayakan diri. Kakek bicara, "Kau pasti mengira aku akan mengampunimu jika kau membuka mulut, padahal kau tetap akan mati jika melakukannya. Keputusanku untuk mengantarkan murid-muridmu ke alam baka bersamamu. Itu semua tergantung keputusanmu." Sambil berteriak Ketua Xuan bicara, "Bisa-bisanya kau melakukan hal kejam ini dengan berlindung di balik tubuh anak kecil." Kakek Liu tidak menyangka akan mendengar suatu hal dari salah satu keparat yang membunuh keluarganya yang tidak berdosa. Dia hanya pura-pura tidak tahu. Lalu Xuan bicara lagi, "Jangan ceroboh, bunuh saja kami semua. Apapun itu, aku tidak akan memberitahumu." Salah satu muridnya bicara, "Paman tertua, aku tidak mengerti, tapi tolong cepat beritahu dia. Jangan begini, dia akan membunuh kami semua." Kemudian Ketua Xuan bicara, "Wu Kuang, kita ditakdirkan untuk mati sesaat setelah kita lahir. Lindungi harga diri Zhongnan sampai akhir hayatmu." Kasihan sekali. Sepertinya paman tetuamu tidak berniat untuk menolongmu. Kalau begitu, tunggu giliran kalian satu persatu. Dan mereka sangat ketakutan setelah mendengar perkataan kakek Liu. Mereka bertengkar satu sama lain. Karena penyebab masalah itu adalah orang yang bertato itu. Mereka berhak hidup lebih lama dari para tetua, bukan malah mendapat masalah seperti itu karena tidak tahu apa-apa. Setelah dipikir-pikir, Tetua Xuan menyadari akan hal itu, kemudian ketua bicara kepada kakek Liu, "Jika aku memberitahumu, apa kau akan mengampuni anak-anak itu? Tolong gunakan tirai penghalang di sekeliling kita, agar mereka tidak mendengarnya. Mengetahui ini saja akan membahayakan mereka." Kemudian Xuan mulai bicara. Mereka adalah kelompok rahasia dari aliansi Murim, yaitu kelompok Azure Dragon. Mereka adalah kelompok bayangan aliansi Murim yang sudah ada sejak dahulu kala. Kemenangan kami di Perang Iblis Besar Ortodok juga berkat mereka. Kakek Liu tidak bertanya tentang pencapaian mereka. Kultus iblis sudah hancur. Dan sekte Yun Orthodox bukan tandingan sekte Zhongnan. Kenapa aliansi Murim memiliki organisasi rahasia itu? Xuan tidak tahu misi dan alasan mereka. Kakek Liu bicara, "Lalu bagaimana kau bisa membawa mereka untuk memerangi sekte Heaven Advancing? Beritahu aku cara menghubungi mereka." Xuan menjawabnya, "Kami hanya mendapat pemberitahuan dari markas aliansi Murim. Kami tidak bisa menghubungi mereka langsung. Aku hanya mendengar mereka adalah anak-anak dengan keahlian luar biasa, yang direkrut dan dibesarkan sejak dari kecil untuk menjadi asasin. Aku benar-benar tidak tahu di mana dan bagaimana mereka mendapatkan anak-anak itu."
Kemudian kakek bicara, "Jika hanya itu saja yang kau tahu, aku harus memikirkan ulang untuk membiarkan murid-muridmu hidup. Tunggu, aku tahu seorang pelatih yang melatih anggota kelompok Dragon Azure. Dia adalah Yang Mulia Wongan. Kudengar pelatihnya dari kuil Shaolin." Setelah tahu tentang itu, kakek akan menepati janjinya karena sudah dapat informasi penting. Kakek akan membiarkan mereka hidup. Kemudian kakek malah mengulurkan pedangnya ke Paman Xuan. Murid-murid semua berteriak agar kakek Liu tidak membunuhnya. Paman Xuan bicara, "Kenapa kalian ribut-ribut? Walaupun aku mati di sini, kuharap kalian tetap hidup dan membawa kejayaan Zhongnan. Maafkan aku pergi meninggalkan kalian lebih dulu dan memberikan beban berat pada kalian." Paman Xuan mempercayakan Zhongnan kepada murid-muridnya. Selang beberapa waktu setelah kejadian itu, di tempat lain seoldang kakek sedang asik makan. Tiba-tiba melihat segerombolan pasukan yang sedang mengejar seseorang. Kakek yang melihat itu kemudian bergumam. Seragam biru itu merupakan pasukan resmi sekte ortodok. Dia adalah pasukan Azure Cloud. Orang yang dikejar merupakan anggota sekte Yun Orthodox. Dia terus saja dikejar orang yang berseragam biru itu. Seol kemudian bertanya ke kakek, "Kenapa mereka berlarian?" Kakek pun menjawab, "Sepertinya seorang anggota sekte Yun Orthodox sedang dikejar oleh kelompok ortodok. Itu sudah biasa di Jianghu. Sayang sekali dia sedang sekarat. Dia akan segera tertangkap." Seol berkata, "Karena kita juga anggota sekte Yun Orthodox. Bukannya kita harus bantu orang itu juga?" Mendengar Seol berkata, kakek bergumam, padahal keluarga Liu itu berada di pihak sekte ortodok. Tapi, bukankah Seol lebih lama dibesarkan di sekte dominating, wilayah sakral sekte Yun Orthodox, daripada di sekte ortodok? Dan sejak saat itu keluarga Liu ditelantarkan. Aku juga memutuskan untuk meninggalkan sekte ortodok. Dan setelah selang beberapa waktu, akhirnya orang yang dikejar sudah terpojok. Dia sudah dikepung para prajurit. Orang itu disuruh mengembalikan benda entah apa isinya kepada mereka. Ternyata orang itu tetap tidak mau menyerahkannya. Dengan bersama-sama, mereka mulai menyerang paman tadi. Hal tak diduga, Seol dan kakek Liu datang secara tiba-tiba dan langsung meninju perut mereka. Prajurit itu terpental jauh. Kakek Liu bicara kepada mereka, "Bisa-bisanya kalian mengeroyok orang yang sudah sekarat dan menyebut diri kalian sekte ortodok. Hai bocah, kalian siapa? Kau tahu sedang berurusan dengan siapa?" Kakek Liu pun sudah tahu tanpa harus mereka berbicara. Kemudian orang yang dikeroyok tadi berbicara, "Apa mungkin kalian anggota sekte Yun Ortodok? Jika itu benar, tolong antar ini ke jalur sindikat Yun Ortodok dengan cara apapun." Seol malah menjawab dengan candaan. Kemudian paman itu bergumam. Dengan beraninya dia bercanda saat dikelilingi oleh pasukan Azure Cloud aliansi Murim. Ini pasti keberuntungan dari dewa. Tidak kusangka bisa bertemu Master Sekte Yun Orthodox yang melakukan rejuvenasi sebelum aku mati. Sebelum terkapar, dia berbicara, "Kalau begitu kuserahkan padamu. Masa depan Sekte Yun Orthodox berada di surat itu." Kemudian paman yang menyerang tadi berbicara, "Hai bocah, sepertinya kalian belajar beberapa seni bela diri dari salah satu sekte Yun Ortodok. Tapi serangan kejutan tadi hanyalah kebetulan, tidak mungkin kami akan terkecoh lagi. Jadi cepat serahkan surat itu kepada kami jika kalian tidak ingin berakhir seperti orang itu." Tapi sayang, Seol tidak mau menyerahkan surat itu. Kemudian paman itu marah dan menyerang secara bersamaan lagi. Dan dengan mudahnya, Seol dan kakek Liu melumpuhkan orang itu, dan masalah pun selesai sampai di situ. Kakek Liu dan Seol akhirnya kembali ke sekte dominating setelah masalahnya selesai. Sel yang membawa bunga pun memberikannya kepada paman-paman di sekte dominating. Di samping itu, sambil minum teh, kakek dan Baek Gyu membicarakan tentang rencana ke depannya. Baek Gyu bicara setelah mendengar cerita dari kakek. Seorang anggota sekte Yun Ortodok dikejar oleh pasukan Azure Cloud aliansi Murim dan memintamu untuk mengantarkan surat ini ke jalur sindikat Yun Ortodok saat dia sekarat. Dan kebetulan kau berada di peringkat ke-7 dari jalur sindikat Yun Ortodok.
Baik juga kemudian membaca surat itu. Dia kaget dengan isinya. Saat kakek ingin menanyakan apa isinya, Baek Yu tidak mau menerangkannya. Dia malah mengalihkan pembicaraan. Bagaimana dengan investigasi tentang keluargamu? Apakah kau menemukan identitas dari orang-orang sekte Zhongnan? Kakek bicara. Pasukan Grey Dragon, sebelum diubah menjadi Azure Dragon, mereka adalah kelompok rahasia aliansi Murim. Pasukan Grey Dragon. Aku tidak pernah mendengar nama itu bahkan di jalur sindikat Yun Orthodox South Baek Kyu. Walaupun aku sudah lama hidup di Jianhu, aku juga baru mendengarnya. Dasar sekte ortodoks sialan. Mereka pasti sudah banyak melakukan hal kotor diam-diam. Mereka itu bukan pendekar mulia tapi penjahat. Jadi, bagaimana cara kita untuk bertemu mereka? Kudengar Yang Mulia Wongan tahu caranya. Tapi, walaupun musuh berasal dari kuil Shaolin yang terkenal, aku akan tetap berhadapan dengannya langsung. Aku hanya perlu persiapan yang matang. Dan setelah selesai berbicara, mereka pun bubar. Kakek langsung berangkat berlatih. Dia bergumam. Karena aku berhenti berlatih saat sudah tua, kemampuan Annihilating Wind Spear-ku hanya mencapai 30% saja. Seol sudah mencapai 80%. Tapi itu saja tidak cukup untuk melawan kuil Shaolin. Tapi tubuhku sudah bukan seperti dulu lagi. Aku bisa meningkatkan keahlian Annihilating Wind Spear-ku dengan cepat. Sekarang ayo mulai berlatih lagi. Kakek Liu Bun kemudian berlatih sendirian, dia tidak kenal lelah. Sudah lama sejak terakhir kakek Liu mempelajari jurus baru. Tingkat kesulitan gerakan Annihilating Wind Spear-nya terlalu tinggi. Tapi dia tidak boleh berhenti sampai di situ. Sesaat mau mulai latihan lagi, Seol datang. Seol menunjuk sesuatu di punggung kakek. Saat kau berputar, kau harus memfokuskan inti energi ke titik ini. Seol ingin menunjukkan sesuatu kepada kakek. Seol mulai gerakan dengan berputar. Dengan tongkatnya. Kakek kagum dengan gerakan yang dilihatkan oleh Seol. Kemudian kakek bergumam. Dia beberapa kali merubah postur tubuhnya dalam satu tarikan nafas. Sembari menyerang dengan tongkatnya. Kecepatan dan akurasinya itu. Jangan-jangan kemampuan Seol sudah melewati 90%, walaupun energi tombak yang memiliki ribuan transformasi itu. Terlihat indah seperti kelopak bunga yang beterbangan. Kakek Liu benar-benar dibuat kagum oleh Seol. Padahal kelihatannya seperti baru kemarin, dia berlatih baru kemarin bersama kakek. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan kekuatan itu? Kakek malah mengeluarkan air mata. Kemudian Seol berkata, kakek nangis lagi. Kakek pun menjawabnya, semakin tua matanya jadi semakin lelah. Kemudian ada prajurit yang menghampiri kakek Liu. Dia sambil berlari. Dan setelah sampai dia bicara. Kita dalam masalah besar, mereka menyebarkan selebaran di seluruh sekte. Kakek Liu pun sudah tahu hal itu akan terjadi. Mereka berdua akan menjadi buronan. Prajurit itu menunjukkan kertas yang dibawanya. Seol pun ingin sekali melihatnya. Karakteristik, sepasang monster Tu yang melakukan rejuvenasi. Kejahatan, melakukan serangan kejutan kepada sekte Zhongnan dan aliansi Murim. Dua monster Yin dan Yang. Itulah isi kertas itu beserta gambar Seol dan kakek Liu. Kakek yang melihat itu langsung marah. Karena dianggap seperti monster. Mereka benar-benar keparat.